Oke lah, kita itu harus merasionalkan segala sesuatu yang ada di gunung. Cuma ya namanya gunungan tempatnya makhluk halus selain manusia. Ya kan kita kan harus percaya dengan makhluk halus ya. Nah, di situ terkadang manusia atau setiap individu itu kan punya pengalaman masing-masing yang ya kadang-kala tidak masuk akal ya. Ya istilahnya percaya nggak percaya ya, tapi terkadang di gunung itu bisa saja terjadi gitu ya. Bukan kok kita sedikit mistis, enggak, tapi ada kalanya pendaki itu mengalami hal yang tidak dialami oleh orang lain. Kadangkala tidak percaya karena tidak mengalaminya ya. Habis itu waktu di Gunung Arjuna ketika naik gunung, itu naik gunungnya itu jam 12 malam baru start. Di pojok itu kayak ada yang ngelihat besar gitu kan, kadang ada salah satu teman yang bisa ngelihat, tapi saya juga nggak percaya gitu Bang. Maksudnya kayak ya udahlah, kita niatnya naik gunung happy, nggak mikir aneh-aneh. Oke, benar-benar. Dan cuacanya pada saat itu buruk. Kita muncaknya juga start mulai jam 12 malam. Itu kayak nggak tahu ya ini, tiba-tiba tuh melihat ada cewek itu besar banget, pakai pakaian hitam kayak orang cadaran, tapi cadaran tapi hitam, cuma kelihatan matanya aja. Itu ngelihat dari sepanjang jalur itu, saya tuh ngelihat, jadi ngelihat entah kadang di kiri, entah di kanan, di depan. Dan itu nggak fokus dah akhirnya kan, nggak fokus di pendakian. Nggak fokus, tapi teman-teman nggak kerasa, diem kan Mas ya. Ini siapa sih kok di depan ada, ini siapa sih yang gitu. Tiba-tiba pada saat itu saya tuh ngelihat pasar setan. Waktu itu kalau boleh saya tahu di Alas Lali Jiwa atau di mana? Setelah pos 7 itu Alas Lali Jiwa kan. Nah, setelah di situ. Nah, pada saat istirahat itu tiba-tiba kayak hati itu tergerak untuk jalan ke arah yang dilihat itu, kayak pasar setan. Itu bener ngelihat pasar setan, itu ngelihat kayak ini loh. Tahu nggak sih sinetron di Indosiar yang kayak pasar-pasar dulu kayak gitu? Sahur sepuh apa itu ya, oke lah. Kayak bangunan kayu-kayu. Yang kayak pasar di kerajaan Majapahit. Nah itu jalan sendiri, terus ditarik lah sama temen gini, Bel, mau kemana kamu? Kan ada namanya salah satu. Anu Mas, itu mau ke situ, mau ngapain? Aku mau langsung ngomong, aku mau beli ini, mau beli sayur, aku bilang gitu. Ngapain? Nggak ada apa-apa, digituin. Aku langsung kayak sudah, hah? Oh iya, nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim, aku biasa langsung doa-doa gitu. Langsung diingetin, kamu nggak usah mikir aneh-aneh. Aku nggak mikir aneh-aneh, beneran aku nggak mikir aneh-aneh kan pada saat itu. Langsung tapi pada saat duduk pun itu masih kelihatan bener-bener jelas itu pasar bergerak, dan ada ya wanita pakai jubah hitam itu kelihatan lagi dia ada kayak sayur, bawa sayur banyak gitu. Merinding kan. Emang beneran itu kayak apa ya, masih merinding padahal itu udah beberapa tahun lalu. Itu bener-bener kayak ini merinding beneran. Ini kalau cerita diulang-ulang kan merindingnya tuh sampai sekarang gitu, kayak padahal ini pagi hari. Jadi kerasa banget ketika ngomongin ini tuh, meskipun cerita berapa kali sama temen, tetap aja merinding. Soalnya tuh benar-benar nyata, dan temen menyaksikan udah kepingin masuk ke dalam hutan itu, cuma untungnya ditarik sama salah satu teman. Gak sadar beneran itu, bener-bener ya Allah, kenapa sih kemarin kok bisa kayak gini gitu. Nah pada saat itu kan sudah ngelihat pasar setan. Nah, denger-denger nih katanya yang orang ngelihat pasar setan itu bakalan nyasar. Kok teman-teman nih suaranya makin nggak ada di belakang, padahal itu baru beberapa menit. Ibaratnya kalau jalur yang bener-bener normal itu kan kalau jarak di belakang itu kan nggak terlalu jauh ya. Nah itu jauh banget. Akhirnya tak bilang, mas di mana posisinya, aku bilang gitu. Serep. Jadi sinyalnya nggak mau apa namanya nyala, nggak connect untuk ke belakang. Langsung ada suara nyambung tapi bukan teman. Itu nggak tahu suara apa, jadi suara cewek. Ngomong apa? Ngomongin halo gitu. Wih merinding dia. Jadi gini, itu waktu maghrib soalnya, setengah 6-an. Ingat banget. Terus habis itu halo temen, aku langsung tak serahin ke temen, udah nggak berani.
mas ini dah, ini siapa sih, aku bilang gitu. Dia jawab apa? Rahasia. Gitu, astagfirullah. Aku langsung ya Allah mas ini kenapa sih, ya Allah aku nggak bisa mikir, aduh ya Allah, aku bilang gitu dong. Terus habis itu langsung sama masnya tuh dijawab, loh sing genah kon sopo kan gitu lah. Terus habis itu jawabannya? Ya jawabannya intinya ya pokoknya rahasia, aku di sini kok, ngomong gitu. Aku langsung yaudah tak matiin HT-nya, nggak usah dihidupin. Oke, dimatiin sama temen. Akhirnya temen tuh nggak tahu, dia tuh nyanyi lah. Temen? Iya, dia nyanyi lagu, nggak tahu. Cewek apa cowok? Cowok. Masnya tuh nyanyi lagu apa nggak tahu. Kan itu HT udah posisi mati. Langsung tiba-tiba hidup secara tiba-tiba. Nyanyiannya masnya disambung dan lagunya tuh bener. Ayo gimana? Merinding nggak? Aduh gini, mas, lah apa itu? Udah biarin, aku nyanyi kok liriknya bener disambunginnya gitu kan ya. Udah dimatiin aja, udah biarin. Dia kayak semacam itu, suara tuh masih tetap muncul, cuma nggak direspon sama temen. Padahal itu tiba-tiba nyala sendiri. Iya, udah dimatiin. Mati lagi. Nyala lagi, gitu. Itu bener-bener parah sih. Terus habis itu langsung kita jalan kan, jalan nyasar lah. Bener-bener nyasar. Nyasar itu ada jalan kayak 1 sama 2 simpang. Itu secara nggak langsung. Alas lali jiwa. Iya. Yaudah kita duduk dulu. Maghrib, aku bilang gitu. Maghrib. Oke. Udah duduk. Terus teman-teman nih kayak jauh dan nggak ada suaranya. Sama sekali senyap. Sama sekali, padahal jarak itu nggak jauh beneran, cuma mungkin 5 menitan mungkin kita di depannya. Akhirnya saya tuh nggak sabar, teriak. Namanya, Mas, di mana? 3 kali atau 4 kali langsung, iya Bel, iya di sini. Loh, jauh banget. Ya udah pagi hari kita balik normal, ceritalah ke base camp. Ke base camp, cerita. Adalah kejadian cewek pernah hilang tahun mungkin 60-an gitu, udah lama banget ya. Itu mesti ada sesuatu yang godain. Jadi kalau di HT, ada yang pakai HT atau gimana, itu pasti ada salah satu pendaki atau beberapa bulan ada yang digodain. Itu emang kayak salah satu pendaki hilang di Gunung Arjuna yang sudah lama banget. Terus dia semacam goda-godain pendaki-pendaki yang lewat Purwosari gitu. Jadi itu penjelasan dari pihak base camp bahwa dulu pernah ada pendaki hilang yang menggoda pendaki lain, kan udah cowok meninggal, yang membawa HT atau membawa alat komunikasi. Ya betul, kayak gitu. Hikmahnya sih dari pendakian tersebut saya belajar ya apa ya, kita hidup memang berdampingan. Terus kita ya selalu menghargai aja sih. Kalau biasanya orang kalau nggak terlalu percaya tuh kadang mengalami hal tersebut. Sebenarnya apa ya, nggak ada berpikiran untuk sampai ke sana, tapi nggak pingin sama sekali, nggak meminta ketemu seperti hal itu ya, nggak meminta, tapi dari situ akhirnya lebih rajin ibadahnya, lebih rajin ngajinya. Dari situ ternyata dari situ kita punya bekal supaya nanti di gunung-gunung berikutnya tidak terjadi seperti itu lagi. Setuju. Cuma ya sebenarnya nggak pingin, cuma kok itu nyata, bener-bener kelihatan real gitu. Nggak percaya sih sebenarnya. Yang tidak masuk akalnya di situ. Betul, itu sih pengalaman yang paling horor. Jadi setiap kali cerita yang ya bisa dikatakan horor atau mistis itu sebenarnya semua ada hikmahnya. Jadi bolehlah kita melogikakan, tapi ya kadangkala tidak semua itu bisa dilogikakan. Ya. Jadi ya apa adanya aja itu ya, memang itu terjadi ya, nggak di karang-karang ya, memang kenyataan seperti itu. Karena kita juga di alam bebas itu kan, di Al-Quran juga dikatakan bahwa tempatnya jin maupun makhluk halus itu berada di. Simak hingga tuntas cerita dari El Bela Jins di channel Jejak Sang Adam dan temukan hikmahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendaki, apa kabar? Salam lestari. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu pendaki dari Malang, yaitu Elbela Jin. Iya. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ya, alhamdulillah. Jadi nanti kita akan ngobrol bagaimana pendaki perempuan untuk menjalankan aktivitasnya di gunung. Traveling ala cewek begitu. Kita nanti bisa minta informasi seperti apa persiapannya, lalu sharing pengalamannya saat mendaki di gunung. Jadi untuk pertama kali ini kita bawa contekan ya. Jadi kita perkenalan dulu ya, Elbela Jin ya. Jadi panggilannya siapa? Panggilannya Bella aja. Oh, Bella, oke. Bella. Dik Bella kita aja ya. Iya, Bang. Oke. Jadi kita di sini di Malang, lokasi kita melakukan ngobrol-ngobrol ini. Dik Bella ditemani oleh mamahnya. Jadi silakan Dik Bella bisa diperkenalkan istilahnya ya, nama, domisili, mungkin hobi, lalu mungkin pasangan mungkin. Oke, silakan Dik Bella. Oke teman-teman, namaku Elbela Jin. Jadi bisa follow Instagramnya Elbela Jin 10. Oh iya, benar-benar. Terus dipanggilnya tuh biasanya tuh Bella. Domisili Malang, tapi jarang di Malang. Sering traveling ya? Iya, sering traveling. Okay. Terus habis itu hobinya tetap naik gunung sama jalan-jalan sih. Okay. Gitu aja kegiatannya, ya sering keliling-keliling aja. Kalau untuk pasangan, ada sih, ada sih. Ya. Ada pastinya. Ada sih. Mama. Ya kita kalau untuk pingin kepo-kepo ya silakan cek Instagramnya atau YouTube-nya. YouTube-nya tadi belum disebutkan. Oh iya, YouTube-nya Elbela Jin Official. Bisa subscribe teman-teman untuk tahu traveling atau naik gunung versi Elbela. Nah, itu dia. Oke, untuk pertemanan mungkin sedikit aja supaya kalian penasaran. Nanti bisa kalau belum puas untuk mengenal Dik Bella bisa follow medsosnya, oke? Nah, oke. Kemudian oh ya, tadi hobinya kan suka naik gunung ya, traveling ya. Alasannya apa ini? Alasannya itu memang kepingin cari teman baru, terus habis itu juga cari pengalaman baru. Terus itu tuh dulu pernah kejadian gini nih. Gara-gara suka naik gunung, dulu tuh punya nih mantan ya. Oke, gimana nih? Jadi gini, kan punya mantan ya Bang ya, punya mantan. Terus dia tuh seorang guide. Oh, seorang guide naik gunung ya? Enggak sih, kayak guide traveling atau cuma siap. di Bromo gitu lah. Ya, oke. Nah, dulu emang belum suka naik gunung, tapi traveling suka ya? Tapi belum naik gunung. Pengen lah sesekali dianterin ke gunung ceritanya. Okay, iya. Tapi ternyata dia itu kayak bilang gitu sama Bella ya, kayak bilang gini, kamu apa kuat naik gunung gitu loh, kamu nggak kuat ya? Iya begitu, kayak meremehkan sesuatu padahal belum dijalani kayak gitu. Benar. Terus habis itu tuh langsung aku kayak gini sih ya kan, intermezzo, langsung putus lah. Putus setelah itu naik gunung sendiri sama teman-teman, cari komunitas. Membuktikan bahwa saya tuh bisa loh naik gunung dan saya berani kok gitu kan, nggak seperti yang dikira oleh si mantan tadi gitu ya. Jadi kayak motivasi tersendiri untuk bisa naik gunung ya. Betul. Mantap sekali. Kalian pasti termotivasi untuk mendengarkan alasannya itu kan. Wah, itu harus seperti itu kan, cewek harus kuat mandiri ya kan. Betul. Oke, ya. Lalu naik gunung tuh aku kalau lihat di medsosnya Dik Bella itu juga kemana-mana itu, sampai ke Sulawesi, ke mana-mana pokoknya. Itu pencapaian yang dirasa oleh Dik Bella itu, wah aku seneng, bangga aku bisa naik gunung itu seperti apa pencapaian? Mungkin wah ini pencapaianku yang paling the best deh pokoknya. Itu di lokasi mana, gunung apa gitu kira-kira bisa diceritakan?
sebelumnya sih pencapaiannya tuh aslinya yang pertama waktu dulu pertama kali beberapa naik gunung kan ke Semeru. Ke Semeru itu gunung ketiga naik gunung. Nah itu kayak nggak yakin bisa muncak ke Mahameru. Soalnya mama dulu tuh nggak ngizinin sampai puncak. Bolehnya cuma di Ranukumbolo. Tapi namanya anak tetap ngotot ya sama teman-teman. Mumpung sudah nyampe di sini ya sekalian gitu kan. Sekalian, tapi ya udahlah bismillah. Nah, itu terharu karena memang cewek sendiri pada saat itu. Berapa orang itu? 6 orang. Jadi teman-teman itu untungnya dukung dan kayak apa ya, selalu support gitu. Jadi ya udah akhirnya alhamdulillah sudah sampai Semeru, kayak senang gitu ya, puncak tertinggi di Jawa gitu. Apalagi effortnya naik gunungnya. Waktu muncaknya tuh jos banget kalau di Semeru. Terus yang kedua baru kemarin itu ke Sulawesi. Wah, keren. Nah, ke Sulawesi kan sendirian. Solo traveling. Solo. Jadi beneran dari Malang, Surabaya. Mohon maaf, bukan kendaraan pribadi tapi kendaraan umum. Iya. Wah. Jadi dari Malang naik kereta ke pelabuhan Tanjung Perak itu sendirian. Itu naik langsung naik kapal. 33 jam sendirian di kapal. Nah, dari situ barulah ketemu teman-teman di Sulawesi gitu. Terus baru ke Gunung Latimojong. Wah, itu ketinggian kalau Latimojong berapa ya? Kalau tidak salah sekitar 3.000-an lah. 3.000-an ya. 3.000-an ke atas dan itu atap Sulawesi. Jadi Sulawesi, dia paling tinggi se-Pulau Sulawesi ya. Betul, kayak Seven Summit Indonesia juga. Oh iya benar, Latimojong Seven Summit Indonesia. Seven Summit Indonesia juga. Jadi 2 gunung, yang satunya tertinggi di Jawa, satunya tertinggi di Sulawesi ya. Itu serasa alhamdulillah aku sudah bisa mencapai ini gitu kan ya. Iya betul. Nah, jadi wah kalian kayaknya patut dicontoh ini di Bella ini. Bisa ya, apalagi yang Latimojong itu sendirian ya. Sendirian banget dan traveling. Belum kenal sama siapapun di situ. Jadi kayak guide-nya ini kenal sama temen. Jadi salah satu gitu langsung akhirnya kenal di situ langsung, ya udah percaya aja. Tapi Bismillah, gitu. Alhamdulillah sih banyak orang baik di perjalanan. Berarti alhamdulillah dipertemukan oleh orang-orang baik. Betul. Lalu apa namanya ya, kalau untuk rencana ke depan di Bella, rencana ke depan apa nih, mendaki gunung apa mungkin, atau mau ke lokasi mana selain gunung gitu? Kira-kira rencana ke depan di Bella itu apa kira-kira ke depannya? Kepinginnya sih tetap kepinginnya solo ya, tetap solo ini ya. Kayak apa ya, kalau solo hiking belum bisa dan belum berani karena izin orang tua juga belum boleh. Karena kan kembali lagi cewek, jadi resikonya lebih tinggi. Mungkin kalau solo travelingnya bisa kita ke kota atau ke pulau sebelah, misal ke Bali, ke Lombok, atau main ke Sulawesi lagi. Sulawesi. Soalnya ya? kemarin Cita-cita kesana ya? Iya, soalnya banyak yang apa? Ketemu teman-teman baik, akhirnya kepingin kesana lagi gitu ya, kayak reuni gitu ya. Iya betul, kayak belum puas waktu kesana karena kecapean. Soalnya waktu posisi dari Sulawesi itu habis dari Raung. Oh, berarti langsung pada jadwalnya padat gitu ya. Jadi Iya. kayak ya fisik ya lumayan terkuras ya. Raung juga itu. yo kasarannya yo lumayan ya. Lumayan, karena Raung kan ya gunung ekstrim Curam, se-Jawa ya? juga. Benar. Terus kalau kiranya terbesar se-Indonesia kayaknya itu ya. terbesar kedua. Kedua. Yang pertama itu Tambora. Tambora. Oh iya benar. Oke, siap. Tambora. Jadi traveling mungkin kalau bukan gunung solo traveling oke. Iya, benar. Tapi kalau naik gunung mungkin ya kedepannya ya bareng-bareng tetap ya. Tetap tim sih. Masih Apa gunung apa? Kepinginnya sih ke Tambora itu salah Tambora. satu. Danau Kelimutu ya di situ ya, dekat ya. Ada, jadi kepingin ke Kenawa juga. Tapi kalau misalnya nggak bisa Pulau pun Kenawa ya. ke Tambora, pengennya explore Lombok, Seven Summit Sembalun. Keren itu. Iya, pengennya itu. Siapa tahu teman-teman yang lihat ini bisa ajakin Dek Bella ini untuk menemani atau apalah, kolaborasi atau apa ya. Boleh teman-teman, di Lombok atau di Sulawesi atau di Bima nanti kita bareng, oke? Oke. Jadi itu ya. Lalu ini yang kita tunggu-tunggu ini, pengalaman, sharing pengalaman kan begini.
Oke lah, kita itu harus merasionalkan segala sesuatu yang ada di gunung. Cuma ya namanya gunungan tempatnya makhluk halus selain manusia. Ya kan kita kan harus percaya dengan makhluk halus ya. Nah, di situ terkadang manusia atau setiap individu itu kan punya pengalaman masing-masing yang ya kadang-kala tidak masuk akal ya. Ya istilahnya percaya nggak percaya ya, tapi terkadang di gunung itu bisa saja terjadi gitu ya. Bukan kok kita sedikit mistis, enggak, tapi ada kalanya pendaki itu mengalami hal yang tidak dialami oleh orang lain. Kadangkala tidak percaya karena tidak mengalaminya ya. Pengalaman yang unik atau ya istilahnya bisa dibilang agak berbau aneh gitu di gunung. Itu di gunung mana dan seperti apa pengalamannya Dik Bella? Mungkin kalau yang baru-baru ini belum pernah. Cuma dulu pertama kali ndaki pernah di Gunung Arjuno. Wah itu oke. Jadi di pertama kali mendengar Arjuno. Oke. Tahu ya pasti. Iya, ya. oke. Itu via mana? Purwosari. Waduh. Iya gimana itu? Sebenarnya sih kalau setiap naik gunung nggak pernah berpikiran untuk ke arah sana. Tapi kita hidup memang berdampingan ya. Kita juga emang ada manusia, juga ada makhluk halus. Kita juga pasti tahu dan ada biasanya itu. Ya kita percaya nggak percaya, tapi memang ada kenyataannya pada saat itu. Nah waktu di Arjuno itu pada saat itu tuh berapa orang ya? Sekitar 30 orang. Itu banyak. Berarti banyak. Soalnya tuh komunitas. Dulu kan saya ikutnya komunitas gitu. Jadi ikut ke Arjuno. Traveling sendiri ya. Iya, sebelum jadi independen. Terus habis itu waktu di Gunung Arjuno ketika naik gunung, itu naik gunungnya itu jam 12 malam baru start. Wah, itu. Jam 12 malam baru start. Terus sampai di pos 5 itu sekitar Mahkutoromo itu mungkin jam 5 lah ya, jam 5 udah sampai. Tapi mistis itu belum terjadi sih, tapi teman-teman udah ada yang merasa bahwa ada yang di gubuk pos 5 kan ada shelter gitu. Nah itu katanya tuh di pojok itu kayak ada yang ngelihat besar gitu kan, kadang ada salah satu teman yang bisa ngelihat, tapi saya juga nggak percaya gitu Bang. Maksudnya kayak ya udahlah kita niatnya naik gunung happy, nggak mikir aneh-aneh. Oke, benar-benar. Dan cuacanya pada saat itu buruk. Pada saat itu tuh hujan. Kurang bersahabat ya, sehingga ya fisik terkuras dan bisa saja kelelahan itu menimbulkan sesuatu yang mohon maaf berhalusinasi juga bisa. Atau iya namanya makhluk halus kan bisa saja mengincar seseorang yang sudah lelah atau fisiknya sudah drop. Bisa jadi ya. Betul. Kan? Ini secara logika ya. Secara logika. Terus gimana? Terus habis itu malam hari pun tiba kan udah reda. Kita muncaknya juga start mulai jam 12 malam. Oke, berarti nyampe di sana jam 5 malam. Mendirikan tenda, malamnya sami. Saat puncak. Itu pun separuh aja yang ikut puncak. Jadi misal 30 orang, 15 orang doang yang ikut. Nah, berhubung pada saat itu emang belum pernah ke Arjuno, jadi tapi ada teman-teman beberapa yang pernah. Jadi ya udah ya, saya yakin aja pada saat itu untuk berangkat gitu. Pada saat berangkat itu nggak kerasa tiba-tiba itu waktu malam masih subuh atau masih jam 3 ya, itu kayak nggak tahu ya ini tiba-tiba tuh melihat ada cewek itu besar banget pakai pakaian hitam kayak orang cadaran, tapi cadaran tapi hitam cuma kelihatan matanya aja. Itu ngelihat dari sepanjang jalur itu saya tuh ngelihat, jadi ngelihat entah kadang di kiri entah di kanan di depan. Dan itu nggak fokus dah akhirnya kan, nggak fokus di pendakian. Nggak fokus, tapi teman-teman nggak kerasa, diem kan Mas ya. Ini siapa sih kok di depan ada, ini siapa sih yang gitu. Nah itu kayak wanita sih sebenarnya, cuma dia pakai jubah hitam banget
hanya kelihatan mata. besar orangnya. Tiba-tiba pada saat itu saya tuh ngelihat pasar setan. Waktu itu kalau boleh saya tahu di Alas Lali Jiwo atau di mana? Setelah pos 7 itu Alas Lali Jiwo kan. Oke, Nah, setelah di situ atau di situ. Oke, gitu. Jadi teman-teman itu kayak udah tahu sebenarnya kalau saya itu aslinya udah ada kayak firasat. Bella ini kenapa kok diem aja gitu. Cuma teman-teman masih memantau. Nah, pada saat istirahat itu tiba-tiba kayak hati itu tergerak untuk jalan ke arah yang dilihat itu, kayak pasar setan. Itu bener ngelihat pasar setan. Itu melihat kayak ini loh. Tahu nggak sih sinetron di Indosiar yang kayak pasar-pasar dulu kayak gitu? sahur sepuh apa itu ya, oke lah. Kayak bangunan kayu-kayu. Yang kayak pasar di kerajaan Majapahit. Nah gitu. itu bener-bener nyata, ramai. Maksudnya mohon maaf, itu ketika melihat itu kondisi pagi hari, siang atau malam juga? Iya, malam. Suasananya, Malam. Suasana pasarnya itu maksudnya? Oh, itu Kayak- ngelihatnya Pak kayak lalu lalang pagi. Pagi, tapi padahal malam atau subuh gitu ya? Subuh, Oke, terus akhirnya kayak jalan kan, jalan sendiri. Terus ditarik lah sama temen, gini, Bel, mau kemana kamu? Kan ada namanya salah satu. Anu Mas, itu mau ke situ, mau ngapain? Aku mau langsung ngomong, aku mau beli ini, mau beli sayur, aku bilang gitu. Ngapain? Nggak ada apa-apa, digituin. Aku langsung kayak sudah, hah? Oh iya, nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim, aku biasa langsung berdoa-doa gitu. Langsung diingetin, kamu nggak usah mikir aneh-aneh. Aku nggak mikir aneh-aneh, beneran aku nggak mikir aneh-aneh kan pada saat itu. Langsung tapi pada saat duduk pun itu masih kelihatan bener-bener jelas itu pasar bergerak dan ada ya wanita pakai jubah hitam itu kelihatan lagi dia ada kayak sayur, bawa sayur banyak gitu. Merinding kan. Emang beneran itu kayak apa ya, masih merinding padahal itu udah beberapa tahun lalu. Itu maaf, tepatnya tahun berapa kira-kira? Pendakian tahun berapa itu? 2016 kalau nggak 2017. Oh iya, berarti 4-7 tahun yang lalu ya? Iya 6-7 tahun lalu lah ya. Terus, nah itu udah lama kan. Itu masih pokoknya masih ke gunung keempat lah ibaratnya, masih awal lah awal itu. pendakian. Awal suka daki gitu. Nah dari situ langsung sadar. Maaf sebelumnya, itu perempuan bercadar itu membeli sayuran atau hanya membawa sayuran atau bagaimana waktu itu aktivitas yang dilihatnya? Membawa, kayak menawarkan, tapi nggak ngomong, cuma ngelihatin gitu. Itu bener-bener kayak aku ikut merinding jadinya. Ini merinding beneran. Ini kalau cerita diulang-ulang kan merindingnya tuh sampai sekarang gitu kayak. Padahal ini pagi hari. Jadi kerasa banget ketika ngomongin ini tuh, meskipun cerita berapa kali sama temen, tetap aja merinding. Soalnya tuh bener-bener nyata dan temen menyaksikan udah kepingin masuk ke dalam hutan itu, cuma untungnya ditarik sama salah satu teman. Gak sadar beneran itu bener-bener ya Allah, kenapa sih kemarin kok bisa kayak gini gitu. Jadi kayak ya namanya makhluk halus pintar membuat ilusi. Nah betul. Pintar membuat ilusi, bisa jadi ketika Adik Bella jalan melihat pasar itu bisa jadi itu jurang, kan bisa jadi. Bisa jadi. Ya kan, atau mungkin meskipun bukan jurang, hal-hal yang di depan yang kita nggak tahu. Mungkin berbahaya bagi kita. Ya. Betul. Oke, ya alhamdulillah ditarik oleh teman. Ditarik. Nah setelah itu langsung kita muncak. Di puncak pun dapat kabut. Full tembok. Ini udahlah nggak rezeki, juga cuacanya buruk, juga juga ada pengalaman seperti itu, dan turun ada drama lagi. Ini lebih ngeri. Jadi kira-kira teman-teman. Gimana? Jadi ini kan waktu turun ada salah satu teman yang emang baru naik gunung, si cewek juga, oke. Nah ada yang cover cowok 4 orang di belakang, jadi yang cover itu 3 orang, satu, dan saya ini sama 1 orang cowok juga, sama mas-mas gitu. Terus habis itu langsung kayak apa ya, bukan duluan sih, sebenarnya tuh di depan mereka dan jaraknya nggak terlalu jauh. Mikir aku nggak mau ninggalin temanku gitu, kasihan lah, namanya pendakian kita satu sama ya bareng-bareng. Kalau teman-teman yang lain udah di depan tapi masih dengar suaranya lah, nggak apa-apa, aman ya, gitu kan. Nah ini posisinya di tengah-tengah untuk cover teman yang paling belakang gitu kan. Nah pada saat itu kan
sudah ngelihat pasar setan. Nah, Mm-mm. denger-denger nih katanya yang orang ngelihat pasar setan itu bakalan nyasar. Ada perkataan seperti itu. Mm-mm. Kalau nggak salah ada kok, pernah baca juga. Oke. Dan pada saat itu Mm-mm. saya tuh langsung sama mas-mas itu duluan. Mm-mm. Kok teman-teman nih suaranya makin nggak ada di belakang, padahal itu Mm-mm. baru beberapa menit. Mm-mm. Ibaratnya kalau jalur yang bener-bener normal itu kan kalau jarak di belakang itu kan nggak terlalu jauh ya. Nah itu jauh banget. Kayak jauh banget. Padahal kalau secara waktu itu mestinya nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh kan, Oke. itu ngitung secara logikanya aja. Ya, Terus habis itu oke. teman ini sama yang belakang bawa HT. Jadi setiap ada 3 sub itu HT-nya 3. Jadi di tengah sama di belakang. Oke. HT akhirnya tak bilang, "Mas, di mana posisinya?" Aku bilang gitu. Serep. Jadi Oh, sinyalnya Oke. nggak mau apa namanya Nggak nyala, connect. nggak connect untuk ke belakang. Abis itu serep gitu. Loh, ada apa ini? Aku bilang gitu kan. Terus habis itu nggak mau nyala, akhirnya langsung ada suara nyambung tapi bukan teman. Itu nggak tahu suara apa, jadi suara cewek Ngomong apa? ngomong gini, "Halo," gitu. Wih, merinding nih ya. Jadi gini, itu waktu maghrib soalnya, setengah 6-an. Maghrib. Inget banget. Jadi, Mohon maaf, itu posisi Mas pas turun dari Makutoromo turun. iya, mau habis turun puncak. Oh, berarti turun dari Summit. Iya. Posisinya juga di Lali Jiwo. Iya, Wah. belum sampai pos 7 atau 6. Belum Jawa Dipa ya kan, Jawa Senang Jawa Dipa. Nah, terus habis itu, "Halo teman," aku langsung tak serahin ke temen, udah gak berani. "Mas, ini dah, ini siapa sih?" Aku bilang gitu. Terus dia santai kalau teman kan udah biasa dia. Ceret, Kerjain? Enggak. maksudnya dijawab, "Halo, ini siapa?" gitu. Dia jawab apa? "Rahasia." Gitu, astagfirullah. Aku langsung, ya Allah, Mas, ini kenapa sih? Ya Allah, aku nggak bisa mikir, aduh ya Allah, aku bilang gitu dong. Terus habis itu langsung sama masnya tuh dijawab, "Loh, sing genah kon sopo?" kan gitu. Artinya yang bener aja, kamu siapa? Kamu siapa gitu. Terus habis itu Jawabannya? ya jawabannya intinya, "Ya pokoknya rahasia. Aku di sini kok," ngomong gitu. Aku langsung, "Wow, siapa ini, Mas? Siapa?" "Tenang Bel, tenang," gitu. "Tenang Bel," ngomong. Nggak bisa tenang, aku kan Sudah udah kacau. Karena sebelumnya melihat itu ya. Melihat sehingga berpikir jernih itu masih belum Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Akhirnya langsung dimatiin. Yaudah, tak matiin HT-nya, nggak usah dihidupin. Oke, dimatiin. Dimatiin sama temen. Oke. Akhirnya temen tuh nggak tahu, dia tuh nyanyi lah. Temen? Iya, dia nyanyi lagu, nggak tahu. Cewek lagu. apa cowok? Cowok. Masnya tuh nyanyi lagu apa nggak tahu. Kan itu HT udah posisi mati. Langsung tiba-tiba hidup secara tiba-tiba. Nyanyiannya Masnya itu disambung dan lagunya tuh bener. Ayo gimana? Merinding nggak? Aduh, gini. Sampai sekarang itu kayak bener-bener momen yang bener-bener paling serem. Nggak pernah dilupakan. Nggak pernah dilupakan. Tapi untungnya selamat nyampe rumah ya. Selamat sih. Terus setelah itu lanjut. Kan nyanyi. "Mas, lah apa itu?" Udah biarin. "Ih, aku nyanyi kok liriknya bener disambunginnya," gitu kan ya. Udah dimatiin aja, udah biarin. Dia kayak semacam itu, suara tuh masih tetap muncul, cuma nggak direspon sama temen. Padahal itu tiba-tiba nyala sendiri. Iya, udah dimatiin. Mati lagi. Nyala lagi, gitu. Itu bener-bener parah sih. Terus habis itu langsung kita jalan kan, jalan. Nyasar lah. Bener-bener nyasar. Nyasar itu ada jalan kayak 1 sama 2 simpang. Itu secara nggak langsung. Alas Lali Jiwo. Iya. Oke. Ada, terus jalannya buntu. Ada jalan buntu di bagian kiri. Langsung, "Mas, ini kemana?" "Loh, nggak ada jalan ya, Bel?" "Nggak ada." "Yaudah balik gitu." Akhirnya balik ke percabangannya percabangan tadi kita balik. Yaudah kita duduk dulu. Maghrib, aku bilang gitu.
Maghrib, oke. udah duduk. Terus teman-teman nih kayak jauh dan nggak ada suaranya. Sama sekali senyap. Sama sekali, padahal jarak itu nggak jauh beneran, cuma mungkin 5 menitan mungkin kita di depannya. Oke. Akhirnya saya tuh nggak sabar, teriak lah, teriak. Namanya, Mas, di mana? Mas, di mana? 3 kali atau 4 kali langsung, iya Bel, iya di sini. Loh, jauh banget, jauh banget. Tunggu. Abis kayak dengar suara teman, HT cobalah dihidupin lagi, seret gitu lagi, barulah bisa nyambung. Setelah dibela teriak tadi, teriak ke temen yang apa di belakang. berjarak. Oh, yang di belakangnya. Oh, oke. Yang di belakang yang ngover temen cewek itu, gitu. Akhirnya langsung, halo Bel, aman, aku bilang gitu. Oh, berarti setelah itu terus connect nih. Connect. Setelah teriak. Oke. Ya, habis itu aman. Nah, mungkin ada 10 menit baru mereka langsung ketemulah sama saya sama temen ini gitu. Total 6 orangan akhirnya. Setelah itu kita langsung kayak berhenti sebentar. Ya nggak berani cerita pengalaman yang tadi. Kita kan nggak mungkin cerita waktu on the spot. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan itu keadaan teman cewek itu udah lemes banget. Kasihan pokoknya ngelihatnya. Tapi bukan dibela. Ada teman yang lain. Ada teman cewek yang emang baru pertama kali naik kan. Oke. Pertama kali naik Arjuno kena Purwosari. Wah, mantep. Itu ya. Iya, oke. Mantep lah. Terus mungkin sampai di pos 5 Makutoromo itu sekitar jam berapa ya? Malam sih, jam 7 gitu, jam 7, jam 8 lah kalau nggak salah. Soalnya memang licin, kan memang jalan hujannya terus gitu. Nggak bersahabat. Ya setelah di Makutoromo ya udah kita istirahat. Nggak tahu ada teman-teman yang langsung turun. Jadi separuhnya tuh turun pada saat malam itu. Berarti mohon maaf nih, tidak harusnya kan berangkat bareng, pulang bareng, tapi ada yang mungkin keburu kerja sih. Itu dia. Kebanyakan ngejar kerja. Sehingga ya mohon maaf nih ya, kekompakan kurang. Mungkin itu ya, karena sesuatu hal yang tidak bisa ditunda mungkin ya. Oke, terus ya udah setelah itu ya kalau saya sih milih besok ya karena demi apa ya, demi fisik. Supaya terus pikiran ini udah cooling down ya. Udah nggak karu-karuan soalnya habis ada pengalaman yang kayak gitu. Mending pagi aja lah baliknya gitu. Ya udah pagi hari kita balik normal, ceritalah ke base camp. Cerita. Pengalaman yang udah terjadi katanya yang di HT itu pasti adalah kejadian cewek pernah hilang tahun mungkin 60-an gitu, udah lama banget ya. Itu mesti ada sesuatu yang godain. Jadi kalau di HT ada yang pakai HT atau gimana, itu pasti ada salah satu pendaki atau beberapa bulan ada yang digodain dan kasih nomor WA-nya dan bla-blanya gitu katanya. Iya, dia tuh sampai tahu ada nomor telepon atau nomor WA gitu loh kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayak memberi nomor teleponnya dia sampai kayak gitu. Ada beberapa pendaki yang sebelumnya tuh sampai ngasih nomor telepon. Dikiranya tuh emang pendaki cewek yang lagi iseng, ternyata itu bukan. Itu emang kayak salah satu pendaki hilang di Gunung Arjuno. Yang udah lama banget. Terus dia semacam goda-godain pendaki-pendaki yang lewat Purwosari gitu. Dan itu mesti cowok sih. Sebenarnya tuh godain teman. Sebenarnya godain teman pada saat itu, tapi berhubung ada saya di situ, ya sudah kena lah gitu. Tapi untungnya nggak direspon sama teman gitu. Jadi itu penjelasan dari pihak base camp bahwa dulu pernah ada pendaki hilang yang menggoda pendaki lain, kan udah cowok, meninggal, yang membawa HT atau membawa alat komunikasi. Ya betul. Gitulah kayak gitu. Ya, jadi kalau saya pribadi nih, hikmahnya itu apa, Dik? Dari kejadian yang Dik Bella alami, kira-kira hikmah yang bisa kita petik kira-kira apa ya, Dik? Hikmahnya sih dari pendakian tersebut saya belajar ya apa ya, kita
hidup memang berdampingan. Benar. Terus kita ya selalu menghargai aja sih. Kalau biasanya orang kalau nggak terlalu percaya tuh kadang mengalami hal tersebut. Sebenarnya apa ya, nggak ada berpikiran untuk sampai ke sana, Ya, tapi nggak pingin sama sekali. nggak meminta Nggak untuk ketemu meminta. seperti hal itu ya. nggak meminta, tapi dari situ akhirnya lebih lebih rajin ibadahnya, Oke, lebih benar. rajin ngajinya. Setuju, Dari ya. situ, ternyata dari situ kita punya bekal supaya nanti di gunung-gunung berikutnya tidak terjadi seperti itu lagi. Yes, setuju. Itu. Jadi paling tidak ya Bismillahirrahmanirrahim ala Allah la haula wala quwata illa billah bagi orang muslim Iya, ya kan. betul. Sampai belepotan. Ya, akhirnya dari situ kayak belajar apapun, banyak lah kayak doa-doa, ayat kursi, jadi hafal semuanya akhirnya dari situ. Untuk memproteksi diri. Jadi alhamdulillah setelah pendakian Arjuna itu makin Sudah- nggak takut, Ya, sudah mengambil hikmahnya sehingga sudah prepare. sudah Siap. prepare. Tapi ya nggak tahu ya kenapa kok bisa sampai itu terjadi. Yang iya. lihat pasar setan dalam 30 orang itu cuma saya aja Cuma gitu, itulah. nggak ada yang lihat Oke, pada saat jadi itu. Masih belum diketahui sebabnya seperti Benar. apa sehingga mereka bisa menunjukkan atau menunjukkan dirinya kepada salah satu pendaki. Iya. Itu yang belum Belum. bisa diketahui sebabnya apa sehingga mereka menunjukkan hal itu ya. Tapi memang kata kalian kan habis sharing-sharing sama orang base camp juga, ya itu sudah lumrah sih. Sudah Maksudnya lumrah. kalau salah satu rombongan, terus habis itu ada salah satu Apalagi yang banyak dekat, ya. itu udah biasa namanya. Jadi Arjuno ya. Iya, oke, Arjuno, oke. Lawu, ya Oke, gitu-gitu oke, kan benar, mungkin benar. nggak asing lah Iya, gitu. oke. Cuma ya sebenarnya nggak pingin, cuma kok itu nyata, Iya, bener-bener iya, kelihatan real gitu. Oke. Nggak percaya Itu sih sebenarnya. Yang tidak masuk akalnya di situ. Ya. Betul, itu sih pengalaman yang paling horor. Ya kalau saya bilang pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Iya. Sehingga Dek Bella justru tidak menyurutkan niat untuk tidak naik gunung. Iya, betul. Justru mempersiapkan diri. Betul. Dan nanti ketika next pendakian itu lebih siap dan terhindar dari hal itu ya. Betul, seperti Mantap. itu. Jadi itu hikmahnya teman-teman. Jadi setiap kali cerita yang ya bisa dikatakan horor atau mistis itu sebenarnya semua ada hikmahnya. Jadi bolehlah kita melogikakan, tapi ya kadangkala tidak semua itu bisa dilogikakan. Betul. Ya. Jadi ya apa adanya aja itu ya. Memang itu terjadi ya nggak di karang-karang ya, memang kenyataan seperti itu karena kita juga di alam bebas itu kan di Al-Quran juga dikatakan bahwa tempatnya jin maupun makhluk halus itu berada di laut dan di gunung ya. Betul. Ya di dua lokasi itu ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebelum ke lokasi tersebut dengan berdoa. Betul. Jadi itu kira-kira teman-teman yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita Dek Bella ya. Iya. Oke, kita kayaknya harus break dulu ya. Iya. Kita minum-minum. Jangan lupa nanti tonton video ini berikutnya, oke? Oke, kembali lagi bersama saya Adam dengan Dek Bella, pendaki dari Malang yang saya lihat itu aktif di media sosial dan pendakian-pendakian gunung yang berada di seluruh Indonesia ya, bisa dibilang ya. Nah, karena Dek Bella ini kan cewek ya, jadi kita perlu tahu nih tips dan trik ya, apa yang membuat Dek Bella bisa mendaki solo traveling dan mendaki gunung. Jadi tips and trick mendaki ala pendaki cewek. Kira-kira apa nih perlu teman-teman ketahui ya, itu kira-kira apa nih tips dan triknya itu kok bisa gitu. Oke. Kalau tipsnya sendiri tuh jangan lupa olahraga. Oke, Jadi kalau satu. untuk pendaki cewek
jangan sampai kayak memberatkan teman-teman cowok. Oh. Kalau saya pribadi yes. begitu ya. Yes. Jadi kita kan mendaki, niatnya kita have fun, Benar, kita benar. happy. Jangan sampai teman-teman cowok ini merasa keberatan membawa cewek. Mesti cowok itu kadang meremehkan, halah bawa cewek gitu. Benar. Okay, Paling ini nyusahin gitu. Ada beberapa orang yang bilang seperti itu. Nah, daripada ada obrolan seperti itu, kita sebagai cewek harus mempersiapkannya lebih lagi. Olahraga itu seperti kayak jogging. Kalau saya pribadi kan aktif di berenang sama jogging, lari gitu. Okay. Nah, dari situ kita kayak bisa tahu nanti dalam pendakian itu kita enak gitu, nafasnya enak, fisik oke, sudah siap semuanya. Itu satu. Sebentar. Kayak kalau di meme lucu yang biasa di reel Instagram itu kan, cewek jalan sendiri, ternyata tasnya digendongin sama si cowoknya bawa 2 ransel gitu kan. Ya, kayak gitu ya. Kalau bisa jangan seperti hal itu gitu. Betul. Kan. Jadi makanya harus prepare olahraga fisiknya. Kalau saya pribadi alhamdulillah sampai saat ini karier selalu bawa sendiri. Jadi gitu. Ibaratnya gimana ya? Itu kan barang pribadi kalian gitu. Jangan sampai dibebankan kepada cowok gitu. Ibaratnya biasanya cewek menggampangkan, ada cowok, bawain cowok aja. Buat apa sih cowok? Jangan kayak gitu. Kasihan gitu. Jadi pendaki mandiri meskipun cewek ya kan. Betul. Ya nggak apa-apa kita berbagi beban, tapi mungkin cowok itu juga pasti kayak apa ya? Kayak memikirkan, oh cewek bebannya jangan banyak-banyak, pasti itu nggak mungkin cowok itu memberikan beban yang terlalu banyak. Pengertian. Pasti itu. Yang penting kita juga nggak memberatkan si cowok untuk membawa beban semuanya. Itu. Siap. Gitu. Lalu mungkin ada lagi tips trik, mungkin tips atau trik untuk izin ke orang tua. Oh, izin ke orang tua. Ini mama kan di sini ya. Terus biasanya kalau izin itu biasanya jangan dadak. Kayak misal nih, pendakian 2 minggu sebelum gitu, Ma aku kepingin kesini ya gitu, aku besok ada kesini ke Sulawesi atau aku kemarin ke Sumatera, kemana, ke Jakarta, Bogor gitu, bilang itu nggak dadak, jadi nggak pernah ada yang dadak, dan ngomong itu yang penting jujur kuncinya. Jujur. Dan mama itu selalu bilang sama saya tuh bilang, kamu kemanapun bebas, kamu sama siapa bebas, yang penting kamu bisa jaga diri sebagai wanita seperti apa gitu. Berarti tahu batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Betul. Itu kata mama. Jadi itu selalu terngiang gitu di pikiran. Oh, jadi wanita harus jaga gimana kita, jangan sampai kita aneh-aneh di luar, karena kepercayaan orang tua itu kan nomor 1 dan izin orang tua juga nomor 1. Itu izin orang tua ya. Betul. Benar. Oke. Kalau untuk dana, tips mempersiapkan dananya itu kan, kalau perjalanan juga ya lumayan loh. Kalau untuk istilahnya biayanya itu bagaimana? Kalau Dik Bella menyikapinya? Kalau dana sendiri kan kita kan nabung atau nabung gitu kan, di satu sisi lain juga kerja ya nabung, jadi kita kayak memilah dan memilih kayak dana sehari-hari sama dana buat traveling, jadi jangan boros-boros juga. Toh kalau bisa keluar pulau pun itu nggak sering-sering kok gitu. Ibaratnya kita 1 tahun berapa kali gitu. Yang penting aktif aja, naik gunung yang deket-deket dulu gitu. Yang penting kayak gitu dulu. Sama menabung. Itu sih kalau masalah uang. Lebih berhemat di keseharian. Betul. Untuk bisa kita panen saat traveling agak jauh gitu kan. Sip. Oke gitu Rek, kira-kira tips dan triknya Dik Bella nanti bisa kalian contoh ya. Lalu kita masuk tanya jawab Dik Bella. Jadi ada pendapat, tanya pendapat ya. Apakah tiap mendaki harus capai puncak? Nah ini
Kan ada jawaban, oh aku kudu, aku harus summit sampai puncak. Kalau tidak sampai puncak, wah tidak afdol gitu. Nah, itu pendapatnya Dek Bella seperti apa kira-kira? Kalau pendapat saya sendiri ya Bang ya, itu gini. Mendaki itu kita cari kesenangan, cari teman, relasi, pengalaman. Wah, keren. Jangan kita mendaki itu hanya sekedar kita mendaki ke puncak turun. Itu jangan egois lah. Jangan egois. Kalau saya pribadi nggak mementingkan puncak sih. Yes. Ya, karena kenapa? Puncak itu ibaratnya kalau kita bisa bersama itu lebih baik gitu. Kalau nggak bersama, kalau ada teman sakit masa tega sih kita muncak gitu. Itu kalau saya pribadi selama ini kalau muncak pun itu kalau temen fit semua. Kalau temen ada yang sakit gitu, mending ngalah sih. Karena gunung nggak akan kemana. Nggak akan kemana. Dan pertemanan lebih penting daripada ego pribadi. Ya? Bener. Soalnya setelah naik gunung itu pasti nanti kalau ada kendala-kendala seperti itu ujung-ujungnya nanti diobrolin di belakang. Oh ini temen ini yang egois bla bla bla. Nah, setuju. Jangan sampai omongan-omongan seperti itu tuh bisa menjadi topik di pertemanan gitu. Jadi agak renggang atau apa gitu. Gara-gara egois. Soalnya naik gunung itu pasti kita tahu sifat asli. Ya, itu kan katanya gitu ya. Iya itu. Benar. Gitu kan seperti itu. Iya, akan jadi, keluar sifat aslinya. Jadi istilahnya harus menjaga kekompakan itu harus ya. Betul. Oke, yang kedua, pilih dapat foto medsos yang cetar. Waduh. Atau pulang selamat dengan foto biasa aja. Ya jelas pilih yang kedua ya. Pulang selamat dengan foto biasa aja. Karena sebenarnya tujuan mendaki adalah pulang dengan selamat. Betul. Mungkin itu ya. Iya. Karena gimana? Kemarin juga kayak kan kemarin habis di Raung. Iya. Itu cuaca biasanya waktu di Raung itu nggak seangin kemarin. Nah kemarin waktu di puncak habis turun puncak itu angin kan kenceng banget. Mulai subuh udah anginnya kenceng banget. Itu aja foto cuma berapa dan saya pribadi lebih mementingkan keselamatan. Jadi segera sampai di jalur yang ekstrim udah sampai, fotonya nanti aja lah daripada kita membahayakan gitu. Jadi lebih baik kalau foto-foto di lokasi yang aman. Aman, betul. Iya, daripada di lokasi yang membahayakan. Ya, nanti kalau ada apa-apa menyusahkan banyak orang ya. Makanya itu. Membahayakan diri sendiri juga. Betul. Ya. Siap. Lalu yang terakhir nih kayaknya, kejadian mistis yang dialami pendaki, percaya apa tidak? Atau itu hanya sekedar halusinasi? Gimana ini? Gini, kadang orang berpikiran ada yang logika, terus ada juga yang memang nyata. Tapi menurut saya pribadi itu tuh ada. Iya, ada. Kita nggak bisa ngomong nggak ada, karena memang pengalaman itu tuh udah terjadi. Nggak di gunung pun. Karena pernah ngalami juga ya. Nggak di gunung pun, di selain gunung, di rumah. Nah, itu pasti juga banyak yang seperti di itu. Di sekolahan kayak atau di mungkin ya gedung-gedung perkantoran itu bisa jadi. Pasti ada. Tergantung gimana kita cara mengatasinya. Kembali lagi itu. Jadi bagaimana cara kita menyikapi ketika hal itu terjadi. Iya, betul. Kalau kita panik, mungkin fatal akibatnya ya. Betul. Kalau kita tenang, terus mungkin lebih mengingat Allah mungkin ya, Tuhan pencipta. Ya alhamdulillah, tapi akhir-akhir ini udah nggak ada. Setelah dari Arjuna itu udah nggak pernah, alhamdulillah. Ya mungkin kadang ada temen yang gini. Oh di mana sih? Kan ceritanya setelah pendakian. Oh di mana sih? Oh iya ada. Alhamdulillah nggak pernah sih sekarang. Ya mungkin udah membentengi diri sendiri, udah nggak pernah. Sip. Gitu. Oke. Nah itu tadi tanya pendapat dari Dek Bella. Lalu sesi yang ketiga, waduh ada 3 sesi nih kita nih, adalah sesi tanya jawab dan alasannya kenapa. Tapi setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Nah kita kembali lagi di sesi yang ketiga. Wah. Bersama Dek Bella tetap. Nanti seru-seru ngobrolan kita nanti. Oke, kemudian ini adalah sesi jawab cepat dan alasannya. Oke. Ada banyak ini Dek Bella. Boleh. Oke, yang pertama.
pilih solo hiking atau mendaki bareng? Mendaki bareng. Wah, keren. Kenapa tuh? Soalnya apa ya? Lebih aman, terus lebih ngena kebersamaannya. Ya. Terus pasti kan di setiap pendakian itu juga kita sharing pengalaman. Yes. Dari situ dapat pengalaman baru. Lalu menambah relasi kayak Betul. tadi Bella kan alasannya mendaki pengen menambah relasi. Betul. Ya. Jadi tidak mengutamakan ego, kan otomatis orang seneng mendaki dengan Dek Bella Iya. ya, karena wah ternyata asik juga anaknya. Ya. Oh kompak kok, nggak mengutamakan egonya gitu ya. Jadi relasi penting. Betul, juga. relasi itu penting bukan hanya di pekerjaan tapi di pendakian juga loh. Bener, oke. Siap. Tapi nggak menutup kemungkinan solo hiking dong. Pengen Apabila- sih, cuma mungkin ke bukit-bukit yang Ya, kecil yang- atau gunung-gunung kecil. Ya paling enggak 2 jam Iya, gitu ya. betul. Enggak yang MDPL-nya tinggi-tinggi gitu Enggak, kan ya. karena beresiko juga Benar sih. dari pihak basecamp pun nggak memperbolehkan, Benar. apalagi wanita. Jadi sebenarnya tidak menyarankan untuk solo hiking. Betul. Oke. Lalu ojek gunung atau jalan kaki? Ada sih sebagian gunung-gunung yang harus ngojek dulu, tapi jalan kaki juga bisa. Nah, ini gimana? Ojek gunung dong. Ojek gunung. Oke. Apa tuh alasannya? Alasannya gini, kita selain kita membantu ekonominya masyarakat sekitar, Benar, oke. kita juga mempersingkat waktu dalam pendakian. Yes. Gimana ya kalau Rinjani nih? Oke. Kayak contohnya Rinjani. Gimana tuh? Kita jalan, pernah soalnya. Oke. Jadi nggak naik ojek, nurutin temen. Oh, oke. Soalnya saya tuh tipe orang yang nggak tegaan Ya, gitu. yes, pokoknya kompaknya itu lah gitu ya, Jadi diutamakan. Oke, Jadi terus. teman-teman tuh nggak ada yang ngojek. Oke. Jadinya nggak ngojek semua. Oke. Nah, kepangkas lah 3 jam. Maksudnya dalam arti kita molor akhirnya 3 jam. Aslinya 3 jam ini bisa sampai yang jauh. Akhirnya 3 jam ini baru sampai pos 2. Akhirnya naik ojek cuma setengah jam. Kan gitu. Oke. Aslinya enak. Kita kalau pendakian Rinjani itu sampai Pelawangan tuh 12 jam kalau tanpa ojek. Tanpa Kalau pakai ojek mungkin bisa 8-9 jam. Nah, Oh. dari situ tulah kapok. Memangkas 3 jam ya. Iya. Lumayan. Lumayan. Makanya mending pilih ojek gunung aja. Yes. Sambil berbagi rezeki, Betul. memangkas waktu, Waktu. estimasi pendakian, Betul. dan juga fisik dong. Ngaruh banget soalnya nah, kalau benar. fisik. Oke. Lalu backpacker atau open trip nih. Nah, gimana nih? Kalau Iya. backpacker atau open trip. Hmm. Kalau misalnya posisi independen, milih open trip. Oke. Maksudnya tidak ada teman yang Kalau nggak ada barengan. Iya, soalnya kan Oke. akhir-akhir ini itu kayak jarang teman-teman dekat yang bisa ikut. Mm-mm. Jadi ya udahlah, pilih open trip yang memang trusted. Kita berangkat sendiri dari lokasi, ketemu di sana, dijemput, beres. Jadi kita Oke. tinggal daki. Praktis Tapi kalau ada teman deket yang memang cocok, backpacker ya gas. Jadi Gas. 2 itu nggak masalah, semua jalan. Oke. Gitu. Jadi open trip juga oke kok. Oke. Backpacking juga bisa, Bisa. ya. Oke. Jadi kayaknya nggak ada yang dipilih untuk kali ini ya. Soalnya Semua itu dijalani. dilakuin. Pernah ya. Dilakuin Jadi, semua, dan semuanya seru, ada versi serunya masing-masing. ada versi serunya masing-masing. Betul. Jadi setiap perjalanan pasti punya ceritanya ya kan? Betul. Oke. Lalu, nah ini ada agak-agak, mohon maaf ya, ada agak-agak brandingan merek gitu. Tapi ada istilahnya alasan dibalik saya menanyakan hal ini ya. Iya. Merek Eiger atau merek Osprey, merek dalam negeri atau merek luar negeri? Gimana nih? Kalau saya pribadi kan memang pakainya kalau karier kan Osprey. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan pakai lokal juga seperti Eiger. Punya banyak produk brand Eiger juga, kayak Are, Consina juga banyak. Cuma kalau untuk tingkat kenyamanan pakai Osprey. Ya mungkin karena bagi orang-orang ngomong, wih itu pendaki sultan gitu kan, gitu itu ya. dia. Iya nggak sih? Iya, Pendaki gimana tuh? sultan, Gimana tuh? terus pakainya yang brand-brand merek, brand-brand luar, Nah, nggak itu mau brand lokal. Nah, itu dia. Bukan begitu teman-teman. Bukan begitu teman-teman. Nah, Jadi gini, gimana nih?
setelah mereview, bukan menjelekkan lokal juga. Siap, benar. Dan tidak menutup Disclaimer dulu ya. Tidak menutup kemungkinan brand lokal itu nggak baik, bukan. Iya. Jadi kenyamanan orang kan beda-beda. Beda-beda. Okay. Semua orang itu memilih karena nyaman, gitu. Kasarannya orang punya selera masing-masing. Betul. Kan? Okay. Nah, kalau saya pribadi kan memang mendaki gunung ini kan apa ya, sukanya itu memang kayak berskala pendek-pendek, jadi kayak 1 bulan sekali, 1 bulan sampai 3 kali. Jadi kenapa langsung beli yang rada mahal? Soalnya memang dipakainya itu sering, dan itu pun belinya nggak setiap hari kok, nggak setiap bulan, jebol dong kantongnya. jadi kan nabungnya kayak berbulan-bulan dulu baru bisa beli yang mahal. Nah, mahal itu kayak Osprey gitu kan, memang yang dipakai tuh enak banget, bener, bukan promosi ya, emang ini asli Osprey. Siapa tahu tapi mengendorse di L-Bela Jeans ya. Kalau Osprey nggak usah endorse, dia udah laris ya kayaknya. Iya. Dia kayaknya sudah laris, tapi memang tingkat kenyamanan orang beda-beda, kembali lagi gitu. Jadi saya simpulkan sedikit ya. Namanya naik gunung itu kan fisik. Benar. Jadi fisik harus kita utamakan supaya tidak drop. Iya, betul. Dengan caranya salah satunya memakai alat yang menunjang fisik kita supaya tidak drop waktu di gunung. Betul. Yang bikin kita nyaman saat melakukan aktivitasnya, ya kan? Betul. Kira-kira seperti itu. Iya. Setuju. Setuju, oke. Terakhir nih Dede Bella. Iya. Oke. Nah, aduh. Oh, ini seru ini kayaknya. Iya, apa. Memilih pacar yang sehobi atau pacar yang anak mami? Gitu. Ya sehobi dong. Oh, sehobi ya pasti ya. Oke, gimana tuh? Jadi gini, mungkin kalau bisa tetap sehobi. Meskipun kalau kasarannya orang naik gunung gitu pasti ngertiin. Meskipun kita nggak berbareng pun naik gunungnya pasti membolehkan. Nah, kalau sehobi pasti boleh. Jadi kayak apa ya? Ada beberapa pengalaman teman-teman yang punya pacar, yang udah nikah atau yang udah punya pasangan kayak gitu. Kalau sehobi tuh dia lebih kayak welcome sama pasangannya untuk membolehkan pasangannya untuk pergi naik gunung sendirian tanpa dia. Nah, karena gitu. sudah tahu ya. Sudah tahu. Karena apa ya, kayak naik gunung tuh kayak, mohon maaf ya, candu ya mungkin ya. Betul. Kalau sudah kepuingin kayak susah diempet ya, susah ditahan-tahan gitu ya. Betul. Dan tahu apa ya istilahnya itu ya, apa ya, kenikmatan naik gunung itu tahu sehingga memperbolehkan. Dan nggak aneh-aneh pastinya kan gitu. Kalau yang apa tadi, pacar yang anak mami. mami. Sorry ya, bukan maksud apa ini ya, disclaimer. Itu mungkin ada beberapa orang yang emang deket sama ibunya, tapi beda deket sama yang emang apa-apa ibunya gitu. Kan beda konteksnya. Benar. Nah, kalau pribadi sih suka yang punya pasangan itu yang emang dia mandiri, pastilah. Soalnya kenapa, kita sendiri ya butuh sosok apa ya, pendamping yang mandiri. Benar, yang bisa ngomong kasarannya. Imami ya. Imamin gitu. Jadi apabila kalian masuk kategori apa yang dikatakan oleh Dek Bella, ya silakanlah DM medsosnya. Tapi ingat, jangan sembarangan lo ya. Gak oleh modus rek. Ajar gini. Ini ada mamanya. Oke. Jadi mungkin itu deh Bella yang perlu kita obrolkan ya. Jadi mudah-mudahan obrolan kita tadi selama 3 sesi bisa bermanfaat untuk teman-teman pendaki, terutama pendaki cewek ya. Nah, jadi ambil hikmah, pelajaran dan manfaat dari obrolan kita. Lalu apabila ada yang kurang-kurang dari kita mengucapkan kata-kata tadi ya mohon dimaafkan, dan tidak ada niat dari kita mendiskreditkan sesuatu atau seseorang, tapi semua ini hanya kita sampaikan apa adanya dari pendapat Dek Bella ya. Karena
setiap orang pasti kan punya pendapat masing-masing ya kan ya. Jadi ini adalah pendapat atau sisi sudut pandang dari seorang El Bella Jin atau Dek Bella. Jadi subscribe channelnya Dek Bella, ikuti Instagramnya, lalu jangan lupa juga subscribe channelnya Bang Adam. Ya, Jejak Sang Adam. Oke, sampai ketemu teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lalu tonton video saya yang lainnya karena akan ada banyak keseruan dan adventure di sana. Terima kasih, semoga sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.